Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jazadahu 'alan niran." Saudaraku pemirsa di mana saja berada, sekarang ini kita bertemu lagi dengan YouTube Ustadz Sambara. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih saudaraku. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Yang pertama tentunya yang kita siapkan adalah kebersihan batin kita, kebersihan hati kita. Bersihkan dari sifat iri, dengki, takabur, sombong, khianat, hasud, caci maki, buruk sangka, dan penyakit-penyakit lainnya, termasuk juga penyebar hoax. Bagaimana cara membersihkannya? Tentunya kita bersihkan diri kita dengan mandi sunat taubat. Mandi sunat taubat kita lakukan sebagaimana mandi biasa, mandi junub atau mandi hadas besar. Kita siramkan seluruh air dalam diri kita. Kita berniat menyiramkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki merata, tidak ada hal-hal yang menghalangi. Kemudian kita mengerjakan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat sunat taubat. Usolli sunat taubati ra'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengucapkan istighfar, maka bayangkanlah dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini. Ada juga yang menyanyikannya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kita baca istighfar, kita bayangkan dosa-dosa kita yang telah lalu yang pernah kita perbuat. Yang kedua yang kita lakukan adalah saling meminta maaf dan saling memaafkan. Dimulai dari suami istri. Banyak kesalahan kita sebagai suami kepada istri, maka kita minta maaf. Banyak kesalahan istri kepada suami, maka istri juga minta maaf. Sehingga di antara suami dan istri tidak lagi noda dan dosa, telah saling meminta maaf dan saling memaafkan. Mungkin selama ini ketika suami tidak ada di rumah atau suami lagi mandi, sementara dompetnya tinggal di kamar, diam-diam sang istri pergi ke kamar, kemudian dia membuka dompet suami, dia mengambil beberapa ribu uang di situ. Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran antara istri kepada suaminya. Tapi mudah-mudahan ini mungkin hanya sebagian kecil yang melakukannya. Diam-diam ambil duit di kantong suami. Suami tidak tahu. Manakala suami tahu, dia pun marah. Kenapa engkau tidak jujur padaku? Saling minta maaf dan saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, minta maaf dengan tetangga. Dengan tetangga di sekeliling kita, kalau bisa kita kunjungi atau di mana kita bertemu, kita minta maaf. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mau memaafkan kesalahan. Orang kita belum meminta maaf kepada orang lain, tapi orang lain sudah. Orang lain belum meminta maaf kepada kita, tapi kita telah memaafkan kesalahan. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di mana saja. Selanjutnya
anak wajib minta maaf kepada kedua orang tuanya apabila orang tuanya masih hidup. Apalagi orang tuanya berada dengan dia, maka minta maaflah kepadanya. Sujud kepadanya. Sujud bukan berarti menyembah, tapi lantaran penghormatan kita kepada Allah. Peluk dia, cium dia, minta maaf kepada ayah dan bunda kita. Tapi apabila orang tua kita jauh, maka ada HP, teleponlah dia, minta maaf kepadanya, atau video call dia, minta maaf kepadanya. Jangan hanya bisa telepon kawan, video call dengan kawan, sementara dengan orang tua kita sendiri kita tidak mau video call, kita tidak mau teleponan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, laksanakan telepon orang tua kita, minta maaf kepadanya. Kalau orang tua kita masih hidup dan dia berada di kampung halaman. Kemudian kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bacalah Yasin, kirimlah kepadanya, infaklah atas namanya, wakaflah atas namanya, dan berdoakanlah dia. Semoga orang tua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kuburnya kelapangan, jauhkan dari azab kubur atau neraka. Walaupun ada satu hadis yang menegaskan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu sorga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan para dibelenggu. Oleh sebab itu saudaraku, di mana saja berada, jangan durhaka kepada kedua orang tuamu. Ingatlah mereka, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan adalah persiapkanlah fisik kita. Kita persiapkan fisik kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Sebab fisik itu adalah kuncinya. Kalau badan kita kuat, badan kita sehat, maka kita akan mampu melaksanakan ibadah suci Ramadan dengan baik. Tapi manakala fisik kita lemah, manakala kita sakit, manakala kita meriang, maka kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah suci Ramadan. Oleh sebab itu saudaraku, di mana saja berada, mudah-mudahan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Demikian saja. Allahumma biqil al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.